Oke, Bang Raidin Anom sebagai praktisi hukum, seperti apa sih ini ketika melihat permasalahan yang sedang heboh nih di masyarakat terkait putusan sidang Ria Ricis dan Tukurian, apa gugatan penyebab perceraian itu bocor di situs web Mahkamah Agung. Itu Abang sendiri melihatnya gimana sih? Ya, pertama kita harus pahami ya, dalam hukum acara perdata perceraian bahwa persidangan itu kan ditutup untuk umum ya. Kalau ditutup untuk umum berarti ada kerahasiaan di situ tuh, ya. Nah, terkait putusan, seharusnya Mahkamah Agung dia punya sistem yang betul-betul profesional tuh. Harus dia beda-bedakan mana putusan yang bersifat umum dan mana yang bersifat rahasia. Jadi jangan bicara tentang kebebasan publik, transparansi secara elektronik tuh, secara IT, tidak bisa disamakan. Ya, harus ada kode etik di mana ya hak reputasi orang itu dijaga itu. Terus manusia juga punya apa namanya privasi yang harus dijaga oleh pemerintah juga, khususnya Mahkamah Agung ya. Jadi jangan situs itu seolah-olah itu ruang untuk supaya orang bisa baca semua. Bedakan dong mana putusan yang bersifat peradilan umum dengan putusan yang bersifat rahasia. Sidangnya aja sidang rahasia untuk umum kok ditutup kok sama hakim, semua tidak boleh orang nonton. Mau sidang cerai boleh masuk itu, kan nggak boleh masuk. Nah, jangan putusannya dalam acara pemeriksaan di muka sidang aja itu dirahasiakan. Nah, makanya dikembali lagi kepada para elit-elit hukum di Mahkamah Agung, dia tahulah caranya bagaimana menjaga marwahnya manusia itu, ya, jaga martabatnya, jaga wibawanya, jaga kehormatannya, ya. Orang yang sedang bersengketa itu mesti dijaga. Ada kode etiknya kok, ya. Boleh siapa yang halangi soal transparansi, ya. Kita kan zamannya sekarang digital loh. Transparansi, semua nomor perkara, semua apa semua muncul. Ya adalah cara kayak orang gak sekolah aja kita. Adalah cara item-itemnya itu supaya ada kode yang tidak bisa dibaca oleh orang umum tuh. Hanya orang yang berkepentingan aja yang dalam perkara itu yang boleh bisa buka, yang boleh juga bisa akses, yang boleh juga bisa baca itu. Jadi jangan semua orang bisa baca. Kan persoalannya ini nih. Makanya saya harapkan ya coba diperbaiki sistem di Mahkamah Agung tuh, untuk supaya memberikan ruang-ruang tertentu, memberikan sekat-sekat tertentu tuh. Mana yang bisa diakses secara umum, mana juga yang bisa diakses secara kode etik, mana juga yang bisa diakses secara istilah bahasa orang yang berkepentingan dalam, kan ada istilah barcode itu, ya, jangan belanja aja barcode, pahami itu, ya. Oke, Apa lagi? Bang, artinya kan Mahkamah Agung nggak secara vulgar memberikan nama si identitas, artinya masih menyamarkan hanya beberapa poin-poin yang identik dan berkaitan dengan si Ria Ricis dan Tekurian. Apakah ini pure kesalahan MA atau justru keahlian atau kepintaran para netizen yang mencari-cari dan akhirnya menemukan apa gugatan tersebut, Bang? Atau seperti apa? Kan ini kasusnya juga ramai, artinya orang mengikuti. Saya analogi begini Iya. ya. Sepintar-pintarnya maling harus lebih pintar daripada penegak hukum itu. Ya. Oke lah rakyat kita paham itu. Ya. Nah harusnya lebih pintar dong. Orang yang pegang sistem dong, yang mengatur, menata. Pemerintah harus lebih pintar dari rakyatnya. Makanya semua lewat pemilihan itu, para pemimpin. Jangan berpikir kita rakyat pintar, tau-taunya kita lalu bilang, oh iya rakyat gue pintar ya. Nggak bisa begitu. Jadi kita harus lebih jago itu, karena kita sebagai alat atau lembaga untuk mengatur tuh, ya. Jadi saya bilang, walaupun pakai inisial, katakanlah begitu tuh, ya, nggak bisa. Sebab saya bilang tadi,
rakyat kita tetap mengejar berita ini karena dia figur publik, ya, karena dia seorang milik publik. Rakyat bisa menerka, bisa menduga, tapi bagaimana cara netizen tidak bisa menduga? Kan harus ada ilmunya. Nah, ilmunya ada pada pemegang sistem, ada pada aparatur negara, ada pada Mahkamah Agung itu. Buat apa bayar-bayar orang yang mahal di sana itu katanya sekolah tinggi gitu? Kalau nggak bisa memainkan apa ya, dia punya katakanlah daya otak yang tinggi itu untuk mainkan sistem itu. Jadi anak-anak cerdas di negeri ini kan pada ngejar tuh bagaimana bisa mengabdi kepada negara. Berarti kan harus lebih cerdas pemerintah daripada kita. Oke. Ya kan? Oke. Nah, Bang. kecuali diterima PNS, diterima pejabat tuh orang-orang bodoh tuh. Ya, kalau orang-orang pintar nggak ada logikanya di situ. Oke. Bang, artinya kan kalau putusan Mahkamah Agung, putusan MA kan menjadikan ini sebagai jurisprudensi dan dijadikan juga sebagai bahan pembelajaran di berbagai lingkungan pendidikan kayak kampus. Nah, artinya kan ada emang untuk kepentingan jurisprudensi, artinya ketika ada kasus ini putusannya, ini hasilnya, dan ini gugatannya, itu seperti apa kalau melihat dari Iya jurisprudensi itu? betul. Pada bagian lain itu betul tujuannya itu. Supaya itu bagian daripada acuan. Ya, baik lembaga pendidikan, bahkan saya sebagai pengacara juga acuannya di situ kan. Tapi harus dibedakan. Mana putusan yang bersifat transparan umum dengan peradilan yang bisa diketahui oleh umum, mana yang dirahasiakan. Kan saya udah bilang dari awal tadi. Sidangnya aja itu tertutup untuk umum. Bagaimana putusannya? Cari cara lah. Ya, cari cara. Bukan berarti kita untuk menutup tadi lembaga-lembaga pendidikan yang mau mencari acuan tuh dalam putusannya itu. Lo bisa dong. Kenapa sih Mahkamah Agung nggak bisa tutup namanya, tutup alamannya, tutup ini, redaksinya sama kok. Putusannya kan sama kok. Berarti Abang melihat Mahkamah Agung ini ada pelanggaran hukum ya Bang ya? Artinya dengan menyalahkan kode etik gitu ya, seperti itu kah? Menyalahin hukum tidak. Cuma saya bilang tadi, orang yang melakukan pemerintahan yang baik gitu, ya itu masuknya ke kode etik. Ya, apakah Mahkamah Agung melakukan ini membawa dampak yang besar, ya, sehingga katakanlah tadi mengacaukan sistem, mengacaukan peradilan dan segala macam, itu masuk kode etik toh. Nah, berarti kan orang di Mahkamah Agung harus periksa bentuk timnya. Berarti pelanggaran kode etik. Iya dong, pelanggaran kode etik itu bukan pelanggaran hukum di luar kode etik. Nah, lihat dong, kan di sana kan ada bagian tuh. Ada bagian yang mengatur tentang itu. Apakah mereka sudah melakukan secara SOP? Kan itu acuannya kan mesti ada. Nah, SOP mereka apa? Menjaga marwah daripada Mahkamah Agung itu sendiri maupun rakyat Indonesia.